Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayuhal aulad, kaifa halukum? La'allakum jami'an fis sihhati wal afiyah. Anak-anakku rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran bahasa Arab. Semoga Allah senantiasa menjaga semangat kita di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anak, silahkan dibuka buku paket. Kita akan mulai mempelajari pelajaran yang keempat. Dibuka halaman 41 sampai halaman 44. Pada halaman ke-41 kita akan mempelajari tentang fi'il mudhari'. Dahulu kita sudah mempelajari tentang fi'il madhi, yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan dilakukan pada masa lampau, pada masa lalu. Biasanya kita tambahkan arti telah. Misalnya dhahaba, artinya dia laki-laki telah pergi. Ghosala, dia laki-laki telah mencuci. Qara'a, dia laki-laki telah membaca. Maka sekarang kita akan mempelajari fi'il mudhari', yaitu fi'il atau kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan saat ini atau pada masa yang akan datang. Biasanya kita tambahkan arti sedang. Bisa dilihat pada halaman ke-41 latihan yang ketiga. Di situ terdapat contoh fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Perhatikan pada kolom yang pertama, di situ untuk fi'il madhi. Kemudian pada kolom yang kedua, sebelah kirinya adalah untuk fi'il mudhari'. Misalnya yang nomor 1, dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Perhatikan di situ dhahaba. Dhahaba sudah kita ketahui dia adalah fi'il madhi. Kemudian jika dirubah dhahaba ini ke bentuk fi'il mudhari', maka dia akan menjadi yadhabu. Yadhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Yadhabu, kalau dhahaba dia laki-laki telah pergi. Kalau yadhabu dia laki-laki sedang pergi. Itu kalau kita tambahkan dari sisi waktunya. Dhahaba yadhabu. Kemudian contoh yang kedua, qara'a Ismailu al-Qur'ana. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Ismail membaca Al-Qur'an. Qara'a, perhatikan di situ qara'a dia laki-laki telah membaca. Ketika dirubah menjadi fi'il mudhari', maka menjadi yaqra'u. Menjadi yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Perhatikan ya, qara'a yaqra'u. Fi'il mudhari'nya dari qara'a adalah yaqra'u. Kemudian contoh yang ketiga, ghasala rajulu sayyaratahu atau ghasala rajulu sayyaratahu. Ghasala dia laki-laki telah mencuci. Jika dirubah ke bentuk fi'il mudhari' maka menjadi yaksilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Yaksilu. Perhatikan di situ yaksilu. Yaksilu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dari ghasala. Berarti kita sudah mempelajari ya, ada 3 di sini sebagai permulaan untuk fi'il madhi ke fi'il mudhari'. Dhahaba
yadhabu, ghasala yaksilu, qara'a yaqra'u. Ada 3. Kemudian untuk lebih jelasnya tentang fi'il mudhari ini, kita berpindah pada latihan yang keempat, latihan yang di bawahnya. Pada latihan yang keempat ini kita akan mempelajari tentang pola-pola atau wazan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Wazan-wazan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari. Di situ ada 4 kolom. Kolom pertama, 2, 3, dan 4. Kolom yang pertama di situ adalah untuk wazan fi'il madhi ke fi'il mudhari. Wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Perhatikan, fa'ala yaf'ulu. Fa'ala adalah pola untuk fi'il madhinya, fathah, fathah, fathah. Kemudian untuk pola fi'il mudhari'nya adalah yaf'ulu, fathah, sukun, domah, domah. Tapi untuk memudahkan mengingat, yang perlu kalian ingat adalah pada harokat ainnya, karena pada harokat selain ain rata-ratanya adalah hampir sama. Pada harokat selain ain rata-ratanya itu adalah sama. Jadi nanti yang perlu diperhatikan pada pola-pola ini adalah ketika nanti pada harokat ain pada fi'il mudhari'nya, yaitu harokat huruf yang ketiga. Harokat huruf yang ketiga dari depan. Harokat huruf yang ketiga dari depan. Nanti akan lebih jelasnya kita akan bahas. Sekarang kita masuk pada contohnya dulu. Contohnya fi'il madhi mudhari dengan pola atau wazan fa'ala yaf'ulu. Di sini contohnya kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba fathah, fathah, fathah. Semuanya di fathah. Untuk fi'il madhi semuanya di fathah. Yang kita pelajari di sini pada kolom pertama, fathah, fathah, fathah. Nah, di situ kemudian ketika dirubah menjadi fi'il mudhari adalah dengan fi'il mudhari berwazan atau berpola yaf'ulu. Perhatikan ya, pada taknya, pada huruf yang ketiganya dari depan itu adalah harokatnya dengan dhammah. Di bawahnya juga mengikuti pada kolom 1 ini, bawahnya adalah semua dengan pola fi'il mudhari yaf'ulu. Berarti dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju, sajada yasjudu. Thayyib. Kemudian 2 yang terakhir nanti diisi sendiri. Kemudian pada kolom yang kedua ini adalah fi'il madhi mudhari dengan pola fa'ala yaf'ilu. Perhatikan, fa'ala yaf'ilu. Kalau sebelumnya fa'ala yaf'ulu, yang ini fa'ala yaf'ilu. Di mana perbedaannya? Pada kolom yang kedua ini adalah polanya memiliki perbedaan pada harokat yang ketiga dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari 3 huruf yang ketiganya, huruf ketiga dari fi'il mudhari'nya ini adalah dengan dikasroh. Kalau tadi pada wazannya adalah pada huruf ainnya, yaf'ilu, pada ainnya. Contohnya di sini jalasa yajlisu, jalasa yajlisu, yajlisu harokat huruf ketiganya adalah di kasroh. Maka kata-kata yang ada pada kolom kedua ini juga mengikuti dengan pola di atas. Jalasa yajlisu, ghasala yaksilu, roja'a yarji'u, nazala yanzilu. 2 yang terakhir silahkan nanti diisi sendiri sesuai dengan pola di atas. Kemudian yang ketiga adalah fi'il madhi mudhari dengan pola fa'ala yaf'alu. Perhatikan, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Ada perbedaan dari pola fi'il mudhari'nya dengan yang sebelumnya, yaitu pada berapa? Pada huruf yang keberapa? Masih sama pada
harokat huruf yang ketiga pada ainnya ya. Maka di sini harokat ainnya adalah dengan di fathah. Contohnya dhahaba yadhabu. Perhatikan pada huruf haknya, dia adalah huruf ketiga dari fi'il mudhari'. Huruf ketiganya di sini dari fi'il mudhari', dia harokatnya dengan di fathah. Maka yang bawahnya juga mengikuti. Dhahaba yadhabu, raka'a yarka'u, rafa'a yarfa'u, fa'ala yaf'alu. Kemudian yang dua di bawah silahkan diisi sendiri. Kemudian untuk yang kolom yang keempat, di sini perbedaannya bukan hanya dari sisi huruf ketiga di fi'il mudhari'nya saja, tapi juga dari fi'il madhinya. Kalau tadi kita bahas kolom 1, 2, 3 itu dari sisi fi'il madhinya semua sama, harokatnya fathah, fathah, fathah. Tapi kalau di sini yang pada kolom keempat, nanti fi'il madhinya juga harokatnya berbeda daripada yang sebelumnya, yaitu dengan pola fa'ila yaf'alu. Fa'ila untuk fi'il madhinya, yaf'alu untuk fi'il mudhari'nya. Perhatikan ya. Untuk di sini fi'il madhinya berbeda. Pada ainnya, pada huruf yang tengah-tengah itu harokatnya dengan di kasroh, fa'ila. Kemudian untuk fi'il mudhari'nya pada ainnya itu dengan harokat di fathah. Contohnya di sini sami'a yasma'u, sami'a yasma'u. Perhatikan di situ sami'a pada mimnya di kasroh pada fi'il madinya. Kemudian yasma'u, yasma'u di situ harokat huruf ketiganya adalah di fathah, sebagaimana pada kolom ketiga tadi di fathah. Maka yang di bawahnya juga mengikuti pola yang sama. Maka fahima menjadi yafhamu, la'iba menjadi yal'abu, hafidha menjadi yahfadhu. Kemudian dua yang di bawahnya silahkan diisi sendiri. Baik anak-anak, cukup sekian pembahasan dari fi'il mudhari' kali ini. Silakan dipelajari kembali, dicatat, dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.